Pertobatan penyembah api. Malam itu Imam Hasan Al-Basri sangat gelisah. Di tempat tidur, ia memikirkan kembali apa yang ia janjikan pada tetangganya yang baru berpulang ke hadiratnya. Semua bermula dari tetangganya yang dalam keadaan sekarat, namanya Simeon, seorang penyembah api. Setelah bertemu dan berbincang sejenak, dengan tulus Hasan pun mengajak Simeon. Kau telah menyanyiakan hidupmu di tengah api dan asap. Takutlah pada Allah, Simeon. Memahami ketulusan Hasan, Simeon pun menjawab, sebenarnya ada 3 hal yang menghalangiku menjadi muslim. Memperbaiki posisi duduknya dengan seksama, Hasan Al-Basri ingin memperhatikan penjelasan Simeon. Pertama, kalian katakan dunia hanya sementara, tapi kalian mengejar harta kekayaan siang dan malam. Kedua, kalian mengatakan bahwa kematian itu pasti, tapi kalian tidak menyiapkan diri menghadapinya. Ketiga, kalian meyakini bahwa suatu saat akan melihat wajah Allah, tetapi kalian melakukan hal yang tidak diridhoinya, papar Simeon. Hasan Al-Basri tertegun. Sungguh, ini adalah ucapan dari orang-orang yang benar mengetahui, ujarnya kagum. Tapi bagaimana dengan para muslim yang tidak mengejar harta, yang menyiapkan diri dengan kematian dan hanya melakukan yang diridhoinya? Apalagi alasanmu pada mereka? Tanya Hasan. Mendengar itu, Simeon hanya terdiam. Hasan pun melanjutkan, Simeon, engkau telah menyembah api selama 70 tahun, sementara aku tidak. Pahamilah bahwa api itu adalah ciptaannya. Jika kita bersama-sama terlempar ke neraka, api itu tidak akan bisa membedakan aku dan kamu yang telah puluhan tahun menyembahnya. Ia akan membakar kita berdua. Sembari memasukkan tangannya ke dalam api yang selalu menyala di rumah Simeon, Hasan berkata, tetapi jika Allah berkehendak, api yang telah kau sembah selama ini tidak akan mampu membakarku. Dan benar saja, api itu tidak membakar atau melukai Hasan Al-Basri sedikitpun. Menyaksikan itu, Simeon menangis. 70 tahun sudah kuhabiskan menyembah api, ternyata sia-sia. Sementara kini yang tersisa 1-2 hembusan nafas untukku. Apalagi yang bisa kulakukan, Hasan? Menghibur Simeon, Hasan pun kembali mengajak, sembahlah Allah, jadilah muslim, Simeon. Aku tidak ingin menjadi muslim jika tidak ada jaminan bahwa Allah akan memaafkanku, Hasan. Jika kau memberikanku jaminan tertulis bahwa Allah tidak akan menghukumku, akan kupeluk agamamu, pinta Simeon. Tanpa pikir panjang, Hasan membuatkan surat jaminan yang Simeon minta. Surat yang kelak ingin Simeon bawa ke dalam kuburnya sebagai bukti keislaman dan pelindung di akhirat nanti. Itu syarat terakhir yang ia tawarkan, dan Hasan Al-Basri menyanggupinya. Penuh haru dan dengan berlinang air mata, Simeon pun bersyahadat. Ucapan 2 kalimat syahadat itu pun sekaligus menjadi 2 penggalan nafasnya yang terakhir. Dengan jaminan sang imam, penyembah api itu meninggal sebagai seorang muslim. Usai mengurus langsung proses pemakaman, di pembaringan Hasan Al-Basri gelisah akan janjinya. Ia memikirkan tentang surat jaminan bahwa Allah akan mengampuni Simeon. Jaminan tertulis bahwa Allah tidak akan menyiksa Simeon. Bagaimana bisa aku memastikan apa yang akan Allah lakukan, padahal aku sendiri tidak bisa memastikan nasibku? Bagaimana aku bisa menolong seseorang yang tenggelam, sementara aku pun sama? Atas izinnya, dalam tidur Hasan Al-Basri melihat Simeon. Ia melihat sahabatnya itu berjalan di taman surga, mengenakan jubah indah dan mahkota di atas kepalanya. Simeon,
"Bagaimana keadaanmu?" tanya Hasan menghampirinya. "Kau bisa melihatnya sendiri, Hasan," balas Simeon dengan senyum yang teduh. "Dengan kemurahannya ia mendekatkanku pada dirinya. Dia yang maha besar telah memperlihatkan wajahnya padaku. Karunia-Nya tidak akan mampu tergambar oleh kata-kata." Simeon lalu mendekati Hasan. Di tangannya terlihat sebuah surat yang pernah diberikan padanya. Sembari meletakkan surat tersebut ke tangan Hasan, Simeon pun pamit. "Terima ini, Hasan. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi." Menerima surat di mimpi itu, Hasan pun terkejut dan terbangun. Tetapi setelah sadar, ia pun semakin terkejut. Sebab surat yang dikembalikan Simeon di dalam mimpi kini benar-benar sudah berada di tangan sang imam.